Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi dengan saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas power ya, membahas akurasi. Akurasi yang kita bahas sudah di kestabilan chamber, kestabilan senapan termasuk chamber dan regulator ya. Kemudian keselarasan laras sama mimis ya teman-teman ya, itu yang mempengaruhi kestabilan. Apa namanya? Akurasi, sorry. Kita lanjut teman-teman. Jadi kemarin belum selesai karena waktunya terbatas ya. Jadi kita lanjutkan sekarang. Teman-teman pasti tanya ya, pada speed berapa sih ini stabil? Itu pasti. Yang pertama, kalau kita pakai 10 green, ya itu biasanya di 800 sampai 950 teman-teman. 800 sampai 950 itu udah di ininya dia ya, bagusnya dia. Kemudian untuk di atas itu 12 sampai 13 green itu ya sekitar, kalau pengalaman sekitar 900 sampai 1000 ya masuk lah itu ya. Kalau 15 sampai 16 green itu di atas itu teman-teman ya, 950 minimal tuh sampai 1000-an kan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita lihat semakin tinggi mimisnya, beratnya ya, itu semakin harus cepat ya, speednya ya harus tinggi, naik speednya. Karena apa? Teman-teman, kita punya gesekan udara. Ya. Semakin gede apa namanya mimisnya, maka gesekan udaranya semakin tinggi teman-teman. Sehingga kita butuh kecepatan lebih tinggi daripada mimis yang rendah, gitu ya. Nah, tapi kita nggak perlu mematok itu ya, jadi patokan itu tergantung kita kebutuhannya teman-teman ya. Yang saya sampaikan tadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang jaraknya jauh gitu ya. Nah, kalau kita nembaknya jarak dekat, ya 25, 30, sampai 50 meter, itu nggak harus memenuhi patokan itu. Ya, sebagai contoh ya, ini Viral Gen 2 saya, ya, saya pakai regulator rumah, pressure di 2200, kemudian pakai larasnya Polygon SS. Saya pakai Zan 20 grain ya, Zan 20 grain ya. 41 itu nitik teman. Tas nih ya. Ini buat nembak Monte. Ya. Speednya berapa? Speednya hanya di 895 teman-teman. 895, 893. Ya seleksi itu aja, 895, 893. Ya, jadi ada dua FPS saja itu bedanya. Itu pakai regulator rumah ya. Bagaimana hasilnya? Ya bagus gitu. Ya bagus. Tapi untuk long range belum tentu. Ya, karena jadi nggak nyampe juga, 895 itu nggak nyampe juga kalau mau ke 200 meter gitu, nggak mau nyampe ya. Jadi setting lagi ya. Saya pakai di 16 green ini. 16 green dengan pressure yang sama, OP yang sama, saya dapatkan speed di 970. Ya. 970 sampai 980 lah maksimal di segitu ya. Nah, apa yang terjadi 100 meter enak aja teman-teman ya. Target mature 3 cm itu ya yang sering saya tunjukin ya. Saya tembak pakai peluru plenum ya dan lain-lain ya. Itu juga nyaman aja di sini ya, enak aja dia gitu, kena lagi gitu ya. Jadi konsisten dan juga akurasinya bagus teman-teman ya. Nah, kalau kita nembaknya hanya 50 ya nggak butuh mengikuti tadi itu ya, nggak butuh mengikuti speed yang tadi ya. Jadi tergantung kita maunya apa. Itu yang kedua, selain speed sudah, kemudian larasnya sendiri sudah harus bagus memang kan gitu kan. Kemudian mimisnya sendiri juga harus sesuai kan gitu ya. Laras juga harus diem teman-teman. Nah, makanya kita butuh ini nih. Ya, butuh pengikat, cincin pengikat ya. Tapi nggak harus ada cincin pengikat gitu ya. Tergantung kita tes senapannya saja gitu ya. Kalau dia sudah bagus ya, walaupun gantung nggak ada cincin pengikat ya nggak ada masalah ya. Di punya saya satunya RTX, saya nggak pakai cincin pengikat tapi udah bagus, 241 meter bisa teman-teman. Dengan segini ya, knockout ini kena ini 241 meter ya, gitu. Tanpa cincin pengikat ya. Nah, jadi yang jelas
selaras itu harus benar-benar apa ya, harmoninya ketemu ya. Makanya kalau di FX itu ada namanya harmonic barrel ya. Jadi diatur ya, dikasih serombongnya dijepit sama harmonic barrel dan juga sama muzzle atau silencer gitu ya. Kemudian dicari di situ harmonisasinya ya, dia kan getarannya gini-gini kan ya. Di laras itu kalau kena mimis itu getar gitu ya, walaupun kita nggak melihat itu ada getaran tuh. Nah, di getaran ini, harmoni ini ketemu nanti di mana yang dia ada nitiknya ya, groupingnya di mana itu ada, cari itu harmoni barrel gitu ya. Itu kalau di FX kan ada. Nah, jadi itu dipastikan bahwa itu sesuai gitu ya teman-teman ya. Nah, saya rasa untuk yang di kestabilan senapan dan juga untuk di apa namanya, keselarasan laras sama mimis ya, itu sudah saya sampaikan ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke part 3 teman-teman, yaitu skill penembak ya. Petembak ya, bukan penembak. Kalau menembak satu, kalau petembak dia memang atlet ya. Nah, kalau kita tangannya agak tremor, ya latihan aja teman-teman ya. Latihan beban 1 kilo gitu ya, sehingga kita apa namanya, nggak tremor di tangan ini ya. Kalau saya masih aktif juga di panahan teman-teman ya, kalau kita manah gitu ya, saya pakai kompon gitu ya. Ya kalau kita nggak latihan beban, lama nggak latihan, ya goyang-goyang lagi ya, nahan bebannya ini goyang-goyang lagi tuh ya, selak gitu lah ya. Jadi kalau senapan gimana, sama gitu ya, walaupun ditaruh begini itu juga bisa tremor juga gitu, apalagi diangkat ya, wah, udah goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang. Oke, udah gampang ya teman-teman ya kalau diangkat gitu ya, memang ada posisi-posisi khusus dan latihan khusus ya untuk itu. Nah, itu perlu dipelajari teman-teman, latihannya bagaimana ya, untuk yang tripos, untuk yang apa namanya, pen rest seperti apa gitu ya. Kalau untuk pen rest ya, karena dia sudah diem ya, kita nggak perlu disentuh-sentuh lagi tuh pakai badan, pakai pipi, pakai apa, enggak ya, biarin aja dia steady begitu ya, tinggal kita tembak aja terus gitu ya. Jadi bidiknya agak jauh, nggak nempel sama ini sampannya teman-teman ya. Jadi begini aja itu, ngambang aja gitu. Nah, terus ya, karena benar-benar steady, dia udah duduk, makanya untuk pen rest senapannya harus berat. Kalau enggak namanya goyang-goyang karena nggak dipegang gitu. Ya, kalau mau ya dipegang, tapi hati-hati kembali lagi, kalau dipegang jantung kita aja bisa berdetak, itu bisa mempengaruhi ini ya. Karena untuk yang pen rest yang 25 meter itu benar-benar titik kecil itu, berapa 2 mili itu. Ya, itu 2 mili itu harus kena di tengahnya kan, gitu kan. Persaingannya begitu. Sehingga biasanya nggak dipegangin tuh ya. Senapannya berat nggak dipegangin. Itu ya teman-teman ya. Kemudian dari triggernya sendiri teman-teman, yang kemarin saya sampaikan, trigger ya. Trigger itu antara trigger hunting sama trigger lomba itu beda teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, saya mau apa namanya, senapan yang bisa buat hunting, bisa buat lomba, ya susah kan gitu kan ya. Biasanya maunya gitu ya teman-teman ya. Mau rambu lah pokoknya begitu, senapan rambu gitu ya, semua kelas diikutin gitu. Ya, susah teman-teman ya, settingannya beda gitu ya. Jadi kalau lomba dibuat hunting ya masih bisa ya, tapi hati-hati karena triggernya halus sekali ya. Kayak ini ya, ini triggernya halus sekali teman-teman ya. Ini kita sentuh sedikit, meledak dia, tanpa kita begini ya, agak sedikit aja meledak gitu. Nih ya, kalau saya tangan ya, sentuh ya, tuh, meledak gitu. Karena di setting berlomba sensitif sekali, senggol bacok istilahnya teman-teman ya. Nah, kalau kita untuk di lomba untuk di hunting nggak perlu seperti itu. Ya agak berat itunya, ada 1 langkah, 2 langkah. Ya, yang untuk kalau kita mau 2 langkah, yang pertama agak panjang nggak apa-apa teman-teman, agak panjang. Tapi yang kedua harus pendek. Nah, itu kalau mau akurat, langsung. Jangan kedua masih narik lagi panjang. Nah, jadi itu yang membuat nggak akurat teman-teman, settingan triggernya ya. Jadi itu settingan triggernya kalau buat lomba.
yang sangat sensitif, senggol aja tes langsung. Kalau untuk hunting, kalau 2 langkah, ya langkah pertama boleh agak panjang, ya untuk bidik sekalian. Terus, tapi begitu langkah yang kedua, teman-teman usahakan settingannya itu langsung ledak, ya, gitu. Ya, jadi nariknya nggak lama lagi. Kalau nariknya masih lama, biasanya juga nggak akurat teman-teman ya. Nah, itu cara setting di trigger, ya. Kemudian untuk cara menembaknya sendiri teman-teman ya. Seringkali kalau pemula ya, sekitar bicara pemula, itu posisi kita menembak itu selalu berubah. Ya, kalau kita nempelin pipi, itu pipi kita itu berubah, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini kan gitu kan. Sehingga scope kita itu nggak benar-benar terlihat jelas, teman-teman. Nah, itu juga mempengaruhi ya, scope nggak terlihat jelas. Kadang-kadang ada hitamnya sedikit, kadang-kadang pas. Nah, kalau pas mungkin bagus, agak hitam sedikit geser ya. Ya karena bergeser teman-teman ya. Jadi membidik dengan scope itu harus benar-benar bulat itu. Bulat kelihatan semua baru membidik lagi. Nah, itu artinya apa? Sama, mata kita itu posisinya sama terus. Nah, itu baru akurasinya didapat ya. Ya, kemudian apa? Level. Ini ya. Level teman-teman ya. Kalau kita nembak dengan level yang berubah, katakanlah yang satu kita setting di garis kiri, ini ada garis kanan kiri ya. Kemudian pas kita nembak itu di garis kanan, pasti melenceng itu. Ya kalau targetnya gede mah kena, ya kalau berburu target gede mah kena. Nggak perlu itu kalau berburu mungkin kan gitu kan. Jadi makanya beda settingannya. Kalau untuk berburu mungkin nggak perlu gini-gini, nggak perlu level gitu. Yang penting kelihatan kita agak lurus saja, udah kena itu. Karena targetnya gede. Tapi kalau kita lomba, targetnya kecil gitu ya, meleset teman-teman. Ya bukan tak akurat, ya kitanya nggak bisa nembak gitu ya. Jadi nggak levelnya nggak pas. Nah jadi berubah. Nah itu. Jadi level harus dipastikan sama. Ya kalau kita setting di tengah, dia bubble levelnya, ya kita nembak dengan kondisi bubble level di tengah. Kalau di samping lurus ya samping kan gitu ya. Oke, itu yang berikutnya ya. Kemudian dari sisi petembak, satu lagi kalau senapannya teleskopnya juga nggak pas teman-teman, nggak pas. Jadi setting teleskop harus benar, ya. Jadi kelurusan itu kita pakai yang tadinya tali ya, beberapa waktu lalu sudah saya gantung itu tali ya, bandul gitu ya. Kemudian juga level sini senapannya gitu ya, juga kita sudah sampaikan, searching aja di channel ini ya. Itu harus benar-benar lurus teman-teman. Kalau enggak, pada saat berubah jarak teman-teman ya. Nah kalau kita main di multi range atau kita nembak hunting gitu ya, itu jaraknya nggak akan tetap ya. Kita ada dua macam itu. Kita mau main turret atau mau main skala kan gitu kan. Kalau kita mau main skala, kita harus hafal skalanya. Kalau dia satu MOA itu berapa jaraknya, itu harus hafal benar. Atau satu MRAD itu berapa jaraknya, ya gesernya. Kalau enggak ya kita kasih nih di turretnya nih angka-angka, sehingga kita kalau mau nembak di situ putar di situ kan begitu ya. Nah kalau kita scope-nya itu enggak level, ya enggak benar-benar level ya, lurusnya, gitu ya lurus ya. Itu kalau kita jaraknya semakin jauh, nanti akan ada pergeseran nih teman. Bukan masalah angin, tapi masang scope-nya. Ya, masang scope-nya nggak benar, sehingga nembaknya juga begitu. Begitu sekarang nembaknya begini nih. Ya, ini jarak 30 meter. 50 meter mungkin di sini nih. 100 meter mungkin di sini. Mereka kan selalu nanti geser ini juga. Ya, angin. Padahal ini untuk angin, bukan untuk geser posisi gitu ya. Posisi scope-nya kan gitu ya. Karena untuk angin kanan kiri ya oke, kalau anginnya ke sini ya kita ambil ya. Jadi itu ya, scope-nya harus benar-benar ya. Nah, kemudian berikutnya kita sudah bagus nih, teleskop bagus, level bagus, steady, kita nembaknya benar-benar nggak tremor ya. Terus apa macam-macam ya, larasnya udah bagus semuanya, titiknya udah bagus lah, kenanya udah harusnya akurat lah. Loh, tapi kok nggak kena gitu. Nah, terakhir faktor angin teman-teman ya.
Angin ternyata itu kalau pas di lapangan gede terbuka begitu ya, wah luar biasa teman-teman. Ya, jadi pengalaman saya pakai ini pun 20 grain gitu ya. Nembak 41 itu kayak nggak nyampe teman. Cet cet gitu, jatuh, cet cet gitu. Itu angin dari depan, wah kuat sekali kan gitu kan. Nah, ya kalau gitu gimana? Ya jangan nembak gitu. Tungguin aja anginnya habis gitu ya. Gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan habisnya angin kan gitu ya. Nah, di sini pandai-pandainya petembak teman-teman mencuri posisi ya. Apakah mau ditembak di sebelah atasnya supaya dia kena ya. Kalau angin ke sini apakah mau ditembak sebelah kanannya ya supaya dia pas lagi di tengah kan gitu ya. Nah, itu ada petunjuknya apa kalau di alam ya daun-daun. Anginnya kemana daun-daun ya. Kalau di lomba ya kasih aja bendera kan gitu kan. Tapi kalau untuk long range benar teman-teman kadang-kadang sulit ya. Kenapa? Angin itu nggak harus kanan semua ternyata gitu. Ya di lapangan itu bisa aja angin yang dekat sama senapan ke sini, tengah ke sini, agak jauh ke sini kan di ujung-ujung ke sini lagi gitu ya, nyerong. Terus kita mau curi yang sebelah mana? Bingung. Ya itu perlu latihan teman-teman ya, perlu latihan. Kalau memang nggak bisa nggak nembak itu, ditungguin anginnya ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman ya untuk senapan ini. Bagaimana kita setting senapan dan juga cara menembak kita supaya benar-benar akurat ya teman-teman ya. Kalau ada masukan silakan ya. Semua apa namanya nggak ada ilmu yang benar-benar baku ya di senapan ini ya. Semua pakai empiris dan juga pasti banyak kekurangannya teman-teman ya. Silakan kasih masukan kalau ada yang salah yang saya ucapkan, dikoreksi nggak apa-apa gitu ya, jangan marah ya. Jadi kalau kita salah ya nggak apa-apa salah kita ya. Yang kalau salah kemudian dibetulkan itulah kebenaran gitu ya ya teman-teman ya. Mungkin aja itu aja yang bisa disampaikan teman-teman semuanya kali ini sampai part 3 part terakhir ya. Nanti kalau kita mau bahas yang lain silakan. Mau bahas apa? Kemarin ada yang tanya mengenai basic apa namanya koefisien balistik. Wah itu dalam teman-teman ya. Koefisien balistik itu kalau kita melihat dari gerak lurus berubah beraturan. Itu kalau dari ilmu fisikanya ya. Jadi dia parabolik begini. Dari parabolik nanti ada hambatan udara ya. Ada namanya kayak gesek. Ya nanti saya gambarkan lah gimana ini sampai ketemu koefisien balistik itu seperti apa sih gitu ya. Nah dihitungnya seperti apa orang hitungnya gitu ya. Kalau dari ilmu fisikanya seperti apa? Ya, nanti kita bahas sana ya. Itu aja yang bisa disampaikan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu laras. See you.